Kekuatan baru Iran menggila. Rudal hipersonik tembus pertahanan. AS Israel dipaksa mundur. Eskalasi konflik di Timur Tengah terus menunjukkan intensitas yang belum mereda. Dalam perkembangan terbaru, Iran kembali melancarkan gelombang serangan ke wilayah Israel dengan pola yang semakin kompleks dan terkoordinasi. Serangan ini tidak hanya menandai peningkatan dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi teknologi dan pendekatan strategis yang digunakan. Gelombang serangan dilaporkan berlangsung dalam beberapa fase. Pada tahap awal, sejumlah drone diluncurkan untuk menguji respons sistem pertahanan dan memicu aktivasi radar. Setelah itu, serangan dilanjutkan dengan peluncuran rudal balistik dalam jumlah besar, yang kemudian diikuti oleh proyektil berkecepatan tinggi dengan karakteristik lintasan yang lebih sulit diprediksi. Pola ini menunjukkan pendekatan berlapis yang dirancang untuk mengganggu sistem deteksi sekaligus membebani kapasitas intersepsi. Wilayah metropolitan Tel Aviv kembali menjadi salah satu titik utama yang terdampak. Sirene peringatan terdengar berulang kali dalam waktu singkat, memaksa aktivitas warga terhenti dan beralih ke prosedur darurat. Dalam beberapa kasus, jeda waktu antara peringatan dan dampak dilaporkan sangat singkat, mencerminkan tingginya kecepatan proyektil yang digunakan. Ledakan dilaporkan terjadi di beberapa titik, memicu kerusakan pada infrastruktur dan menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Rekaman yang beredar memperlihatkan dampak langsung dari proyektil yang berhasil mencapai darat, termasuk kerusakan bangunan dan kendaraan. Otoritas setempat segera melakukan respons darurat, termasuk evakuasi dan penanganan korban. Israel mengandalkan sistem pertahanan berlapis yang telah lama dikembangkan untuk menghadapi ancaman multi-level. Sistem seperti Iron Dome difokuskan pada intersepsi roket jarak pendek, sementara Defense Sling dan Arrow dirancang untuk menghadapi ancaman jarak menengah hingga balistik. Namun, dalam kondisi serangan simultan dalam jumlah besar, tekanan terhadap sistem ini meningkat secara signifikan. Konsep saturasi serangan menjadi salah satu faktor utama yang disorot oleh para analis. Ketika sejumlah besar proyektil diluncurkan dalam waktu hampir bersamaan, sistem pertahanan harus memilih prioritas target berdasarkan tingkat ancaman. Dalam kondisi seperti ini, tidak semua proyektil dapat dicegat, terutama jika kapasitas peluncur interceptor terbatas. Selain itu, penggunaan rudal dengan kemampuan manuver di fase terminal turut menambah kompleksitas. Proyektil dengan karakteristik ini dapat melakukan perubahan arah dalam skala tertentu saat mendekati target, sehingga mempersulit perhitungan lintasan oleh sistem intersepsi. Hal ini berdampak langsung pada tingkat keberhasilan pencegatan, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Di sisi lain, Israel tetap menunjukkan kemampuan pertahanan yang signifikan. Intersepsi dalam jumlah besar dilaporkan terus terjadi, menandakan bahwa sistem pertahanan masih berfungsi. Namun, kebutuhan akan interceptor meningkat tajam, sehingga memicu upaya untuk mempercepat produksi dan distribusi sistem tersebut. Amerika Serikat turut memainkan peran penting dalam dinamika konflik ini. Dukungan militer, termasuk sistem pertahanan tambahan dan koordinasi operasional, menunjukkan bahwa keterlibatan Washington tidak hanya bersifat politis, tetapi juga strategis. Pernyataan resmi dari pemerintah Amerika Serikat menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mencegah eskalasi lebih lanjut. Sebagai respons, Israel melancarkan serangan balasan ke berbagai target yang dianggap memiliki nilai strategis di wilayah Iran dan sekitarnya. Target tersebut mencakup fasilitas militer, infrastruktur energi, serta lokasi yang diduga terkait dengan peluncuran serangan. Operasi ini menunjukkan bahwa konflik telah berkembang menjadi pertukaran serangan langsung antar pihak. Situasi ini juga memicu efek domino di kawasan. Kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi dengan Iran dilaporkan turut meningkatkan aktivitas, membuka kemungkinan terjadinya serangan dari berbagai arah. Hal ini memperluas cakupan konflik dan meningkatkan kompleksitas medan yang dihadapi. Dampak konflik tidak terbatas pada aspek militer. Jalur distribusi energi global mulai merasakan tekanan, terutama yang berkaitan dengan kawasan Teluk. Ketidakpastian ini berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia dan memicu kekhawatiran di pasar internasional. Sejumlah negara mulai mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Di tengah perkembangan ini, berbagai narasi yang beredar di ruang publik menggambarkan situasi secara ekstrim. Klaim bahwa sistem pertahanan jebol total, atau bahwa pihak tertentu dipaksa mundur, menjadi perhatian karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Realitas menunjukkan bahwa meskipun terdapat proyektil yang berhasil menembus pertahanan, sistem intersepsi tetap bekerja dan mampu mencegat sebagian besar ancaman.
Perubahan karakter konflik menjadi salah satu aspek yang paling menonjol. Perang modern kini semakin bergantung pada kombinasi teknologi, kecepatan, volume serangan, serta kemampuan koordinasi. Dalam konteks ini, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan oleh integrasi berbagai sistem yang mampu bekerja secara efektif di bawah tekanan. Hingga saat ini, belum terlihat adanya tanda-tanda deeskalasi yang signifikan. Serangan dan serangan balasan terus berlangsung, sementara upaya diplomasi menghadapi berbagai tantangan. Risiko meluasnya konflik ke tingkat regional bahkan global tetap menjadi perhatian utama. Komunitas internasional terus memantau perkembangan situasi dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Setiap langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat berpotensi memicu perubahan besar dalam dinamika konflik. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas kawasan dan keamanan global berada dalam posisi yang sangat rentan. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada keputusan strategis yang diambil dalam waktu dekat, baik di medan militer maupun di jalur diplomasi. Dunia kini berada pada titik di mana setiap eskalasi tambahan dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih luas. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda deeskalasi yang signifikan. Serangan dan serangan balasan terus terjadi, sementara upaya diplomasi masih menghadapi berbagai hambatan. Risiko meluasnya konflik ke tingkat regional bahkan global tetap menjadi kekhawatiran utama komunitas internasional. Situasi ini menempatkan dunia dalam kondisi siaga tinggi, di mana setiap perkembangan baru berpotensi mengubah arah konflik secara drastis.